Halo pemirsa UGTV, saya Natasha Hobertin. Dan saya Akusyuka Gamane. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-449. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Natasha, informasi yang kami rangkum mencangkup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada 20 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovendus Khairul Umam SIKOM MM. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang terbuka tersebut, Promovendus Khairul Umam berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang terbuka ini? Berikut liputannya. Pada Senin, 20 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovendus yakni Khairul Umam yang dilaksanakan secara langsung di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang disertasinya, Promovendus Khairul Umam mengangkat judul Dampak kualitas pelayanan pada kepuasan masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui jurnalisme warga atau studi empiris pelayanan kepolisian Jakarta, Depok, Bekasi. Promovendus Khairul Umam dibimbing dengan promotor Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringo-Ringo MSc IPU dan kopromotor oleh Dr. M. Abdul Mohi SEMM. Dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi, Promovendus Khairul Umam diuji oleh penguji luar dan beberapa penguji dalam karena telah berhasil menjelaskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam meneliti bagaimana kepuasan masyarakat dengan pelayanan kepolisian yang berada di wilayah Jakarta, Depok, dan Bekasi melalui jurnalisme warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Khairul Umam, SIKOM MM. Saya meneliti terkait dengan dampak kualitas pelayanan polisian terhadap kepuasan masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui jurnalisme warga. Latar belakangnya adalah belum optimalnya pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga masyarakat cenderung memberikan ketidakpuasannya melalui sosial media. Maka dari itu saya mengangkat variabel baru di latar belakang yaitu jurnalisme warga, di mana pihak kepolisian seharusnya dapat melihat atau memanfaatkan variabel tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan mereka untuk mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Manfaatnya tentu saja masyarakat yang belum puas dengan adanya riset ini bisa ditingkatkan kepuasannya terhadap pelayanan kepolisian. Kemudian hasil penelitiannya yaitu kualitas pelayanan mempengaruhi kualitas kepuasan masyarakat melalui jurnalisme warga, yang tentunya pada sarannya nanti kepolisian dapat memanfaatkan jurnalisme warga ini guna untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Promovendus Khairul Umam mempresentasikan hasil penelitian disertasinya dengan sangat baik. Promotor dari Promovendus Khairul Umam menyampaikan bentuk apresiasinya atas usaha Promovendus untuk menyelesaikan disertasinya. Meskipun disibukkan dengan berbagai kesibukan kampus, Promovendus Khairul Umam tetap mengerjakan hingga mempertahankan disertasinya dengan baik dan penuh semangat. Ya sama dengan Mbak Putih, kebetulan pembimbingannya sama bareng-bareng, ya kan. Memang berbeda ya. Nah, jadi tapi ya harapannya sih dari penelitiannya si Khairul ini ya, satu bisa
informasikan ke pihak kepolisian karena ini kan menyangkut institusi ya. Artinya biar ada tambahan masukan ya, biar hasilnya lebih sempurna lagi. Yang kedua adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi karena apa yang dikatakan oleh dosen penguji ya kan, gimana kalau melibatkan masyarakat luas karena kan tadi dibatasin untuk dosen yang bergelar atau menyandang S2 sampai S3 ya kan. Jadi terus bagaimana kalau skupnya diperluas, jangan hanya Jakarta ya, bisa mungkin seluruh Indonesia karena pasti hasilnya akan berbeda ya, akan berbeda dari apa yang dihasilkan saat ini. Jadi ya begitulah, alhamdulillah bisa mendapat lulus yang sangat memuaskan ya, dari kerja kerasnya. Saya kira itu. Promovendus Khairul Umam juga turut didampingi oleh keluarganya yang mendukung dengan sepenuh hati. Sang istri yang hadir, Ratna Susianti, menyampaikan apresiasinya terhadap Promovendus yang telah berhasil melewati kesulitan selama berproses pengerjaan disertasinya untuk bisa lulus dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Susianti sebagai istri dari Pak Khairul Umam yang baru saja dinyatakan lulus sebagai dokter ekonomi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan dan Universitas Gunadarma yang sudah memberikan beasiswa dengan penuh, kemudian memberikan support yang sangat luar biasa sekali demi pendidikan suami saya dari awal hingga hari ini, baik dari Ibu Rektor, kemudian dari Ibu Rektor sampai dan jajarannya, kemudian dari dari atasan, kemudian dari rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah Pak Khairul Umam ini sudah berhasil melewati perjuangan dan badai yang tidak mudah untuk meraih gelar doktor ini yang ditekuni, kemudian selalu meresapi dalam-dalam apa yang sudah diberikan, sudah disampaikan oleh pembimbingnya di promotornya yaitu Prof. Niar, kemudian dari kopromotornya Pak Abdul Muhi, kemudian dari penguji lain. Insya Allah sudah dijalankan sepenuh hati dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini menjadi suatu awal yang baik karena ini bukan suatu akhir, melainkan gelar doktor ini akan menjadi jembatan dan menjadi gerbang untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Kami berharap bahwa nantinya Pak Khairul Umam tidak puas sampai tahap ini saja, tapi terus mengembangkan kualitas dari dirinya untuk turut serta mengembangkan Universitas Gunadarma, kemudian dari segi pendidikan, kemudian pelayanan masyarakat, pengabdian masyarakat, sehingga nanti bisa bermanfaat lebih luas dan baik bagi Gunadarma sendiri maupun Indonesia. Setelah sidang disertasi terbuka Promovendus Khairul Umam selesai dilaksanakan, Promovendus mendapatkan apresiasi sebagai tanda bangga dengan berhasilnya sidang disertasi Promovendus dan melakukan sesi foto bersama dengan keluarga dan penguji yang turut hadir. Rasa bahagia serta bangga yang dirasakan oleh Promovendus Khairul Umam turut ikut dirasakan oleh sekitarnya. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa dari sidang disertasi terbuka Promovendus Khairul Umam. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Revalia beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa GTV, pada 28 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi dengan Promovenda Fauzia Eskom MT. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang terbuka tersebut, Promovenda Fauzia Eskom MT berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang terbuka tersebut? Berikut liputannya. Pada Sabtu 28 Desember 2024, Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi yakni Fauziah Eskom MT yang bertempatan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma Depok. Kegiatan tersebut juga disiarkan langsung melalui siaran digital kanal UGTV atau live streaming melalui ugtv.co.id. Sidang tersebut dihadiri langsung oleh Profesor Dr. Sarifuddin Madenda SSIDAA selaku promotor, Dr. Suni Arif Sudiro Eskom MM selaku kopromotor, Dr. Yeni Warti Rafsyam STMT selaku penguji luar, Profesor Insinyur Busono Surawirjo MSc PhD, Profesor Dr. Eri Prasetyo Wibowo SSI MMSI, dan Profesor Dr. Deti Purnamasari Eskom MMSI MIKOM selaku penguji dalam. Acara dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan oleh Ibu Fauziah dengan disertasinya yang berjudul Modifikasi Proses Enkripsi dan Dekripsi Algoritma AES berbasiskan Finite State Machine pada FPGA, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan peneliti memiliki sistem penyimpanan data rahasia yang tidak mudah di-attack oleh orang lain, yang implementasinya akan dimasukkan ke dalam FPGA. Algoritma yang diciptakan pada penelitian ini dapat masuk ke dalam perangkat keras dan hal tersebut merupakan suatu novelty yang ada pada penelitian ini. Selain itu, peneliti berharap pengembangan penelitian yang hanya masih pada tahap layout ini dapat dikembangkan menjadi tahap fabrikasi dengan pembuatan chip. Untuk penelitian ini kan sebenarnya untuk menyimpan data rahasia agar tidak gampang di-attack sama seseorang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam implementasinya, itu dimasukkan ke dalam FPGA seperti itu. Kontribusi sendiri untuk di keilmuan memang ada metode baru yang akan bisa digali lagi dalam dunia pendidikan. Kemudian untuk di bidang teknologinya sesuatu yang sudah algoritma ini bisa masuk ke dalam perangkat keras kayak gitu, dan itu merupakan suatu novelty yang ditawarkan di penelitian ini, seperti itu kurang lebih. Untuk pengembangan penelitian ke depan? Untuk pengembangannya mungkin bisa diharapkan, ini kan baru bentuk layoutnya saja ya, baru desain layout, belum ke tahap fabrikasi. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam fabrikasi, yaitu pembuatan chipnya sendiri, seperti itu. Setelah pemaparan, acara kemudian disusul dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovenda Fauziah terkait hasil penelitiannya. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagai tanggapan dan saran positif. Dan diharapkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Ibu Fauziah dapat berguna dalam sektor keamanan data, teknologi maupun masyarakat. Jadi seperti biasalah ya, penelitian kita terkendala oleh waktu, aktivitas yang lain ya, sehingga ada hal-hal yang harusnya bisa cepat menjadi lebih lama dan ini terakumulasi biasanya. Hanya itu saya kira untuk kemampuan dasar Bu Fauziah dari latar belakangnya juga teknik ya, magister teknik, jadi saya kira sangat mendukung dengan permasalahan yang kita kembangkan di sini ya, yaitu berkaitan dengan sistem tertanam ya, pengembangan perangkat elektronik, FPGA board ya, saya kira linear ya dan sangat mendukung. Untuk penelitiannya sendiri bagaimana? Penelitian saya kira tadi seperti yang pernah disampaikan juga ya, kita menyasar ke perangkat keras ya untuk diimplementasikan pada platform sistem tertanam ya, untuk fungsi pengamanan data, enkripsi, dekripsi ya, dan algoritma yang kita pakai adalah AES ya. Salah satu algoritma yang
direkomendasikan oleh NIST, ya, Badan Standarisasi Industri di Amerika, ya, dan banyak digunakan, ya, sehingga inilah mengapa kita pilih itu untuk kita kembangkan dan dirancanglah sebuah komponen elektronik, ya, sehingga tadi proses dari enkripsi dekripsi itu bisa dilakukan secara hardware, ya, sehingga lebih cepat. Sidang terbuka promosi doktor adalah bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset berkualitas tinggi. Harapannya hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, Fauziah juga mendapat dukungan penuh dari keluarga dalam proses menyelesaikan studi doktornya. Keluarga turut bahagia dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Gunadarma yang telah membantu dan menjadi wadah Fauziah dalam meraih gelar doktornya. Supportnya selama proses penulisan, kita tetap kasih semangat ya, biar nggak patah semangat, tetap positif. Kalau kita semua tuh bisa, nggak ada yang nggak mungkin, semua itu bisa kita selesaikan dengan mudah. Dan terima kasih kepada selaku rekan-rekan yang membantu dalam proses penulisan sampai selesai, sampai akhirnya lulus di hari ini. Tetap semangat untuk semuanya, karena tidak ada hasil yang sia-sia dengan usaha yang maksimal. Untuk Gunadarma mungkin yang sudah memberikan beasiswa. Oke, untuk Gunadarma sudah memberikan beasiswa, terima kasih banyak, sehingga dapat membuat istri saya sampai ke tahap selesai seperti sekarang ini. Itu aja. Kegiatan sidang tersebut diakhiri dengan sesi doa serta foto bersama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Ayu Salma Fitria beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Hello movie enthusiast, kembali lagi bersama aku, Kairunisa Sabira. Pada segmen review film kali ini, aku akan ngebahas salah satu film yang keren abis. Pernah denger podcast Agak Lain? Nah, kuartet komika beken dari podcast itu sekarang punya film sendiri nih. Judulnya sama kayak podcastnya, Agak Lain. Film ini sudah rilis dari Februari 2024 kemarin. Dan udah rame banget ditonton dan dibicarain sama orang-orang. Aku pun udah nonton filmnya. Dan aku mau ngasih tahu kamu nih, Agak Lain tuh beneran lucu abis. Aku ngakak dari awal sampai akhir filmnya. Gak heran sih, soalnya film ini emang fokusnya ke komedi. Beda sama film imajinari sebelumnya, kayak Ngeri-Ngeri Sedap di tahun 2022. Yang lebih banyak drama dibanding komedinya. Jadi ceritanya tentang 4 sekawan yang mengelola rumah hantu di pasar malam. Rumah hantunya udah mau bangkrut karena nggak serem dan nggak ada yang datang. Terus, salah satu dari mereka punya ide buat renovasi rumah hantunya biar lebih serem. Nggak taunya, malah ada bapak-bapak yang meninggal di situ gara-gara kaget. Kejadian ini malah bikin rumah hantunya jadi beneran serem dan makin banyak yang datang. Tapi, masalah baru muncul nih. Soalnya ada polisi yang ngusut kematian bapak-bapak itu. Yang bikin film ini lucu banget itu karena candaan-candaannya tuh relate sama kehidupan sehari-hari. Gimana gak relate?
Candaan-candaannya tuh emang gaya mereka ngobrol di podcastnya. Ada juga sih candaan yang politis dan tentang agama, tapi dibawanya lucu dan gak menyinggung sama sekali. Yang gak kalah keren itu acting dari kuartet Agalayan, yaitu Boris Bokir, Indra Jegel, Benedion, dan Oki Rengga. Chemistry mereka tuh udah gak usah diraguin lagi. Mereka udah kenal lama dan emang berteman baik di kehidupan nyata. Gak heran deh kalau acting mereka di film ini natural banget dan gak kaku sama sekali. Buat kamu yang suka sama podcast Agalayan, wajib banget nonton film ini. Dijamin kamu bakal ngakak bareng-bareng sama pasukan atau sebutan fans Agalayan yang ini. Oh ya, dan film ini juga punya soundtrack yang keren loh. Lagunya Agak Lain yang dinyanyiin langsung sama kuartet Agalayan. Lagunya catchy dan bikin kamu terngiang-ngiang setelah nonton filmnya. Nah, gimana nih movie enthusiast? Tertarik buat ngikutin kisah 4 sekawan di film Agalayan? Sekian rekomendasi film kali ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Aku Kairunisa Sabira dan seluruh kru Info Kampus yang bertugas mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-449. Saya Natasha Hobertin. Dan saya Kusyuka Agamane, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.